Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Ajari Agustin dengan NPM 2010-63105-0055 dan teman saya. Halo semua, nama saya Grace Agape Manihurup dengan NPM 2010-6310-572. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan mengenai prinsip inklusi eksklusi. Selamat menyaksikan! Video ini dibuat guna untuk memenuhi salah satu tugas kami dari mata kuliah Matematika Kombinatorik yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelum itu, apa sih inklusi-eksklusi? Prinsip inklusi-eksklusi adalah suatu prinsip yang digunakan untuk mengetahui jumlah elemen hasil penggabungan dari beberapa himpunan. Maksud dari pengertian tersebut adalah, jadi misalkan kita memiliki dua buah himpunan, nah lalu kita akan menggabungkannya. Jadi, untuk menjumlahkan hasil elemen penggabungan dari dua himpunan tersebut, kita hitung jumlah elemen dari masing-masing himpunan lalu dikurangi dengan jumlah elemen dari irisannya. Nah, untuk lebih jelas dari pengertian tadi, maka kita misalkan terdapat dua buah himpunan, misalnya adalah himpunan A dan B, di mana kedua himpunan tersebut adalah himpunan yang saling lepas. Untuk himpunan A beranggotakan 2, 3, 4, dan 5. Untuk himpunan B beranggotakan 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka kardinalitas dari himpunan A adalah 4 dan kardinalitas dari himpunan B adalah 5. Apabila dua himpunan tadi digabungkan, maka akan menghasilkan himpunan baru yang elemennya berasal dari himpunan A dan B. Kedua himpunan tersebut mempunyai kemungkinan elemen yang sama. Banyaknya elemen yang sama antara himpunan A dan B tadi dinyatakan sebagai irisan dari kardinalitas A iris B. Tanda kutip yang di samping merupakan lambang dari kardinalitas, di mana kardinalitas itu adalah banyaknya anggota himpunan. Nah, lalu di sini ada dua himpunan yang saling beririsan, yaitu himpunan A dan B. Himpunan A memiliki anggota 4, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Lalu anggota B ada 4, 5, 6, 7, 8. Ada 5 anggota. Himpunan ini saling beririsan karena pada himpunan A dan B terdapat suatu elemen yang sama, yaitu 4 dan 5. Maka A iris B adalah 4 dan 5. Maka untuk kardinalitas dari A iris B adalah 2 karena jumlah anggota dari A iris B ada 2 anggota. Lalu pada himpunan yang beririsan memiliki unsur yang sama, maka itu dihitung satu kali saja. Tetapi pada prinsip inklusi eksklusi yaitu penggabungan, untuk setiap unsur yang sama itu dihitung 2 kali, padahal seharusnya sekali. Oleh karena itu, untuk elemen hasil penggabungan dua buah himpunan A dan B dirumuskan dengan kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang dengan kardinalitas A iris B. Nah, untuk contohnya kita ambil dari diagram yang di atas. Karena A memiliki kardinalitas atau anggota himpunannya 4, maka kita tulis 4, lalu kardinalitas dari B adalah 5, dan kardinalitas dari A iris B adalah 2. Nah, maka setelah kita jumlahkan, maka kardinalitas dari A gabung B adalah 7. Lalu dengan cara yang sama, kita dapat merumuskan jumlah elemen hasil operasi bedas tangkup. Nah, untuk rumusan bedas tangkup ialah kardinalitas A bedas tangkup B sama dengan kardinalitas A gabung B dikurang dengan kardinalitas A iris B. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui mengenai rumus kardinalitas A gabung B, maka kita bisa mensubstitusikannya di dalam perumusan di sini.
Jadi untuk rumusan kardinalitas dari A beda setangkup B itu menjadi kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang dengan 2 dikali kardinalitas dari A iris B. Nah, untuk penjelasan tadi digunakan untuk 2 himpunan. Kemudian untuk 3 himpunan maka akan berlaku kardinalitas A gabung B gabung C sama dengan kardinalitas A plus kardinalitas B plus kardinalitas C. Min kardinalitas A iris B min kardinalitas A iris C min kardinalitas B iris C plus kardinalitas A iris B iris C. Maka untuk himpunan-himpunan selanjutnya, kita misalkan yaitu A1, A2, A3 sampai AR adalah himpunan berhingga, maka akan berlaku kardinalitas A1 digabung kardinalitas A2 gabung A3 sampai gabungan dari AR. Maka rumus dari himpunan berhingga dari kardinalitas A1 gabung A2 hingga AR, teman-teman bisa langsung lihat saja pada rumus yang ada di samping. Kemudian di sini ada contoh pertama. Pertanyaannya, berapa banyak bilangan bulat dari 1 sampai 101 yang habis dibagi 3 dan 4? Bagaimana ya untuk menjawabnya? Baik, mari kita coba. Nah, di sini pertama kita misalkan dulu untuk A itu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3, untuk B himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 4, dan A iris B itu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 4. Lalu ditanyakannya adalah kardinalitas dari A gabung B. Karena kita ingin mencari bilangan bulat dari 1 sampai 101 yang habis dibagi 3 dan 4, maka pertama kita cari yang habis dibagi 3 dulu. Nah, maka di sini untuk kardinalitas A itu 101 dibagi 3 yang hasilnya 33,66 dan kita bulatkan ke bawah ya. Lalu untuk B yang habis dibagi 4, maka kardinalitas B ialah 101 dibagi 4 yaitu 25. Nah, selanjutnya kita cari kardinalitas dari A iris B yang mana yaitu 101 dibagi 3 dikali 4 yaitu 101 per 12 menghasilkan 8,41. Kita bulatkan menjadi 8. Setelah semuanya didapatkan, maka kita langsung cari saja gabungan dari kardinalitas A gabung B. Nah, maka tadi rumusnya sudah diketahui. Jadi, setelah kita masukkan akan menghasilkan hasilnya yaitu 50. Jadi, kesimpulannya banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 101 yang habis dibagi 3 atau 4 adalah 50. Boleh. Oke, lanjut saja untuk contoh yang kedua. Berapakah banyak bilangan bulat antara 101 sampai dengan 600 yang habis dibagi oleh 4 atau 5, namun tidak keduanya? Maka untuk menyelesaikannya, kita terlebih dahulu memisalkan yang pertama A sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 4. Kemudian B, himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. Kemudian A iris B sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 4 dan 5. Nah, pada soal tadi kan ditanyakan yang tidak keduanya. Maka untuk rumus tidak keduanya kita menggunakan kardinalitas A beda setangkup B. Selanjutnya kita akan menyelesaikan yang pertama itu adalah himpunan semestanya. Himpunan semestanya itu adalah 500. Karena dari 101 sampai dengan 600 terdapat 500 anggota. Maka untuk kardinalitas A sama dengan kardinalitas 600 per 4 dikurangin kardinalitas 100 per 4. Maka akan memperoleh hasil 125. Kemudian untuk kardinalitas B sama dengan kardinalitas 600 per 5 dikurang kardinalitas 100 per 5. Maka akan memperoleh hasil 100.
Kemudian untuk kardinalitas A iris B sama dengan kardinalitas 600 dikurang 100 per 20. Nah, 20 ini kita dapat dari 4 kali 5. Maka akan memperoleh hasil 25. Nah, karena semuanya sudah dapat, maka kita bisa menentukan dari kardinalitas A beda setangkup B. Untuk rumus dari kardinalitas A beda setangkup B, tadi sudah dijelaskan, yaitu kardinalitas A plus kardinalitas B dikurangin 2 kali kardinalitas A iris B. Nah, kita langsung saja masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu kardinalitas A sama dengan 125, kardinalitas B sama dengan 100, kemudian kardinalitas A iris B sama dengan 25. Maka kita jumlahkan 125 tambah 100 kurang 2 kali 25 sama dengan 225 kurang 50. Maka hasil akhirnya adalah 175. Jadi, banyaknya bilangan bulat yang habis dibagi 4 atau 5, namun tidak keduanya mulai dari 101 sampai 600 adalah 175. Oke teman-teman, Terima kasih karena telah menyaksikan. penjelasan dari kami. Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe. see you.